Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Sri Winarti dari SMK Negeri 2 Wonosari. Kali ini masih akan melanjutkan materi kita pertemuan minggu yang lalu. Kita masih membahas tentang KD 3.20 yaitu tentang laporan keuangan. Pada bagian kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana menyusun laporan keuangan. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar menyusun laporan keuangan, sudah sampai mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Ya, kemarin yang saya contohkan adalah soal seperti ini. Ya, soal seperti ini kalau kalian sudah mendapatkan materi, berarti ini bisa kalian lihat di dalam materi PDF. Kalau yang tidak, ya pakai ini saja. Oke. Ini kemarin soalnya seperti ini, ya. Ini. Kemudian kita buat persamaan dasar akuntansi. Kemudian di dalam tugas keterampilan, kalian juga sudah membuat seperti ini dengan soal yang berbeda, ya. Nah, kuncinya persamaan dasar akuntansi itu adalah bahwa di sini aktiva itu harus sama dengan pasiva. Jadi jumlah total di bawah ini harus sama dengan total pasivanya juga. Aktiva itu terdiri dari harta kekayaan, ya kan? Harta kekayaan yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian pasiva terdiri dari hutang ditambah modal. Aktiva ini adalah harta kekayaan yang kita miliki, sedangkan pasiva adalah sumbernya dari mana. Baik, kemudian setelah kita dapat membuat persamaan dasar akuntansi atau pencatatan transaksi keuangan, ini pencatatan transaksi keuangan ini sebenarnya kalau dalam kenyataan sehari-hari itu tidak tertulis seperti ini ya. Tetapi pada tanggal 2 September ini yang ada hanya kwitansi. Kwitansi bukti penyetoran dari Nona Bella. Yang tanggal 14 ini nota, ya, nota pembelian. Kemudian yang tanggal 6 ini juga nota pembelian. Tanggal 17 ini membayar cicilan utang itu kwitansi. Kemudian yang tanggal 20 September ini kwitansi pengambilan. Tanggal 31 Desember 31 September itu kwitansi pendapatan ya toh. Bisa juga bukti transfer. Tanggal 13 ini biaya lah. Kalau biaya berarti ini pakai bukti kas pengeluaran. Sama ini juga pakai bukti kas pengeluaran atau kwitansi juga bisa. Jadi tidak tercatat seperti itu urut gitu ya. Tetapi ya dari nota-nota kwitansi-kwitansi itu bisa kita terjemahkan menjadi seperti itu. Kemudian kita buat tabelnya persamaan dasar akuntansi. Sekali lagi, jumlah aktiva harus sama dengan pasiva. Jumlah aktiva harus sama dengan pasiva. Kalau di sini sudah tidak sama, berarti kita mengerjakannya kurang cermat. Lalu, setelah membuat persamaan dasar akuntansi, kemudian kita bisa menyusun neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Itu yang bisa kita kerjakan. Kita mulai satu persatu. Bagaimana membuat neraca? Nah, kemarin ini ya yang sudah kita buat persamaan dasar akuntansi. Di sini jumlahnya sama, aktiva dan pasiva sama. Kemudian ini akun-akun dari aktiva, ini aktiva lancar, ini aktiva tetap, ini pasiva terdiri dari hutang dan modal. Jumlah di bawahnya sama. Kemudian kita akan membuat neraca. Bagaimana kita membuat neraca? Nah, neraca itu adalah laporan keuangan yang berisi harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan ya, pada suatu saat tertentu. Nah, pertama kita buat judulnya dulu, PT Bella Haifa Catering. Kemudian nama laporan keuangannya. Kemudian kalau neraca berarti tanggalnya berapa. Karena neraca ini hanya berlaku pada tanggal ini saja. Kalau besok sudah 1 Oktober, berarti neracanya sudah tidak seperti ini. Nah, saya lanjutkan. Neraca itu terdiri dari aktiva dan pasiva. Nah,
Akun-akun yang di sini, rekening-rekening yang berada di sini, ini namanya akun ya. Akun-akun yang ada di dalam neraca ini hanya mengambil dari persamaan dasar akuntansi ini. Jadi tidak membuat lagi yang baru gitu. Ya, kalau di sini aktivanya hanya kas, peralatan dan perlengkapan, pasifanya hanya utang dan modal, maka di dalam neracanya juga hanya itu sama persis. Aktiva lancar hanya kas, kemudian aktiva tetapnya hanya perlengkapan dan peralatan. Hutangnya hanya utang usaha dan hanya modal usaha. Yaitu saja, tidak membuat akun-akun yang lainnya. Yang ada di sini ini hanya penjumlahan saja. Baik, mari kita mulai bagaimana cara menyusunnya. Nah, neraca ini karena di sini sudah per 31 September, maka yang digunakan hanya saldonya yang ada di sini. Ini saldo tanggal 31. Nanti yang dipindah hanya itu, ya. Kalau ada suara gemuruh karena di luar hujan ya, mungkin agak noise. Neraca ini terdiri dari kas. Nah, kasnya kita tulis di sini. Ya. Ini kalau kalian pakai Excel, maka tinggal rumus saja, tidak boleh di manual. Tapi kalau kalian menulis di kertas, di buku, ya ditulis apa adanya, digarisi seperti ini. Kas kita ambil dari persamaan dasar akuntansinya saldo kas. Ini. Nah, yang terakhir ya, enter, sudah ketemu. Selanjutnya karena aktiva lancar hanya kas, maka total aktiva lancarnya juga hanya sama dengan kas. Selanjutnya aktiva tetap. Nah, perlengkapannya berapa? Kita lihat sama dengan di perlengkapan. Mana perlengkapan? Ini ya, kolom D. Kolom D itu perlengkapan. Ini, oh maaf, hilang tadi. Rumusnya hilang. Perlengkapan sama dengan kolom D. Ini, ya. Oke, terus yang peralatan sama dengan peralatan. Ini di saldo terakhir peralatan 300 itu ya. Perlengkapan salah ini berarti ya. Kita lihat lagi perlengkapan. Perlengkapan yang 300 kok benar. Terus yang peralatan salah ini peralatan ya. Ini 5 juta. Oke, kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Aktiva tetapnya berapa? Aktiva tetapnya terdiri dari perlengkapan dan peralatan. Mengapa perlengkapan terlebih dahulu? Perlengkapan ini lebih mudah habis, mudah rusak, atau juga mudah diuangkan gitu. Sedangkan kalau peralatan itu nilainya lebih mahal. Nilai investasinya lebih lama, itu perbedaannya gitu ya. Kalau diurutkan ya karena ini lebih mudah dijual, sedangkan peralatan lebih susah untuk dijual. Maka jumlahnya adalah 300 ditambah dengan 5.000. Nah, sedangkan total aktiva sama dengan jumlah aktiva tetap ditambah dengan aktiva lancar. Nah, 38.850. Benar nggak ya? Oh ya, sama. Oke. Sekarang yang pasifa. Kalau di sini tidak sama dengan di saldo ini, berarti salah. Kalau salah ya kita ulangi lagi, salahnya di mana gitu. Kemudian utang usaha. Utang usahanya berapa? Kita lihat sama dengan utang usaha. Di kolom E, utang usaha. Oke. Kemudian total utang usahanya 100. Selanjutnya modal usaha. Modal usahanya masih ada berapa? Nah, ini yang paling terakhir 38.750. Kemudian total modal usahanya hanya modal saja. Sedangkan total pasifanya adalah
38 38.750 ditambah dengan 100. Nah, sudah balance ya. 38 ini harus sama dengan di sini. Aktifannya 38. 38.850, pasifanya 38.850. Berarti sudah benar neracanya. Selanjutnya setelah membuat neraca adalah membuat laporan rugi laba. Laporan keuangan selalu dimulai dari judul. Ini adalah nama perusahaan, kemudian ini adalah nama laporan keuangan, kemudian ini adalah periode. Nah, karena laporan rugi laba itu adalah laporan kegiatan operasional perusahaan pada periode tertentu, di dalam soal ini yang diketahui itu hanya bulan September. Praktis berarti ini judulnya adalah laporan rugi laba, rugi atau laba, rugi laba untuk bulan yang berakhir karena memang hanya 1 bulan. Kalau di sini transaksinya 1 tahun, ya berarti 1 tahun. Tapi karena di sini hanya 1 bulan, maka di sini untuk bulan. Nah, perhitungan laba rugi itu hanya diperoleh dari pendapatan dikurangi beban, dikurangi biaya. Nah, kita lihat pendapatannya tadi berapa. Kita tinggal tulis sama dengan saja, pendapatannya adalah 1 kali sepertinya ya, hanya mendapatkan pendapatan sekali yaitu 12.500.000. Tulis di sini 12.500.000. Kalau mau pakai sama dengan, yang penting kalau 1 kali enak, kalau 2 kali berarti harus dijumlahkan ya. Karena yang 1 kali. Kemudian beban usahanya apa? Beban usahanya kita lihat dalam soal. Oh, ini ada gaji 1.500.000. Kemudian ada transportasi, gaji transportasi 500. Kemudian apalagi ada akomodasi 750. Kemudian ada komisi 100 yaitu 100. Kemudian ada lain-lain 150. Nah, kita lihat jumlahnya. Oh ya, ini sudah saya rumus jumlahnya 3 juta. Berarti cocok ya. Dalam soal juga 3 juta. Nah, kemudian laba bersihnya di sini adalah penjualan dikurangi laba. Sama dengan penjualan dikurangi biaya. Maaf, saya tadi ngomongnya salah. Ya. Laba bersihnya 9.500.000. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah menyusun perubahan modal atau ekuitas. Sama di laporan keuangan, di sini adalah judul atau nama perusahaan, kemudian nama laporan keuangannya, kemudian periode. Hanya bulan September ya, seperti di dalam soal. Jadi ini tidak baku, kita harus melihat soal seperti apa atau data yang dimiliki. Nah, ekuitas itu adalah catatan perubahan modal dari awal bulan sampai dengan akhir bulan. Kita lihat modal dari Nona Bella, Bella Haifa ya, pada tanggal 1 itu menanamkan modal sejumlah 30 juta. Kemudian dalam laporan laba rugi di sini dia mendapatkan laba. Kalau di sini rugi ya rugi ya. Karena mendapatkan laba atau keuntungan maka ditulis keuntungan. Kemudian ada prive. Nona Bella itu pernah mengambil modal untuk kepentingan pribadi. Privenya tanggal mana ini ya 750.000 tanggal 20 September ya. Jadi modalnya pernah diambil untuk kepentingan pribadi 750.000. Sehingga penambahannya di sini adalah 9.500 dikurangi 750 karena diambil. Ya, kalau ada penambahan ya ditambah. Tapi karena kurang ya dikurang. Nah,
Kemudian dari tanggal 1 ini ada 30 juta, ada tambahan 8.750.000, maka modal Nona Bella tanggal 31 adalah jumlah awal ditambah dengan penambahan laba. Ya, 38.750. Kita lihat di dalam persamaan dasar akuntansi benar atau tidak. Kalau modalnya 38.750 sudah benar ya. Nah, ini modalnya 38.750 sudah sama dengan yang di dalam laporan ekuitas. Nih, oke. Jadi 3 laporan ini saling berkaitan. Saling berkaitan dan sumbernya adalah dari persamaan dasar akuntansi. Nah, berkaitannya di mana? Nih, modal yang ada di sini ini harus sama dengan laporan perubahan modal di ekuitas. Kemudian aktiva juga sama ya, sama dengan yang ada di dalam persamaan dasar akuntansi. Kemudian laba bersih yang dihitung di dalam laporan laba rugi ini masuk ke dalam laporan perubahan modal. Jadi antara satu dengan yang lain, neraca, baik itu neraca, kemudian laporan laba rugi, ya, neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau ekuitas itu saling sambung menyambung. Jadi ada kaitannya dan semuanya ini harus sama jumlah-jumlahnya. Oke. Ini sama 3850. Nih, modalnya 38.750 sama. Kemudian laba 9.500.000, ini di sini 9.500.000. Nah, sehingga kalau kita salah dalam mengerjakan satu saja, maka akan menyebabkan laporan keuangan yang lainnya juga salah. Nah, sumbernya adalah dari PDA ini, persamaan dasar akuntansi. Jadi, di sini harus benar. Kalau di sini sudah balance, maka menghitung ke belakangnya, insya Allah itu sudah mengarah kepada jawaban yang benar. Nah, demikian dulu penjelasan saya tentang laporan keuangan, bagaimana menyusun laporan keuangan. Nah, tugas yang kemarin sudah kalian kerjakan, membuat persamaan dasar akuntansi, kemudian kalian buat neracanya, laporan rugi labanya, dan laporan perubahan modal. Oke, hanya gampang. Nah, hanya mindah-mindah saja. Kalau dalam persamaan dasar akuntansinya sudah benar, maka tinggal mindah di neraca, tinggal menghitung labanya, kemudian tinggal menambahkan dalam laporan perubahan modal. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.